Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan membahas kembali yaitu soal pretest PPG tahun 2022 bidang pedagogik sesuai kisi-kisi terbaru untuk semua jurusan. Yang akan kita bahas bidang pedagogik membahas tentang teori etologis, ekologis, ego, dan superego. Ini teori yang jarang kita dengar, ternyata keluar di pretest PPG pada tahun 2022, Bapak Ibu. Mari kita lihat, yaitu bentuk soal teori tersebut. Soal nomor 1. Bidang ilmiah yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku sosial telah dihasilkan dari evolusi dan upaya untuk menjelaskan dan memeriksa perilaku sosial dalam konteks tersebut. Sering dianggap sebagai gabungan biologi dan sosiologi, di mana sosiobiologi sangat erat bersekutu dengan bidang perilaku manusia dan psikologi evolusioner adalah pengertian dari A. Ekologi, B. Etologis, C. Analogis, dan D. Perilaku sosial. Perhatikan, di sini kata kuncinya adalah perilaku sosial, Bapak Ibu. Oke, kita kunci di sini yaitu tentang perilaku sosial, yang mana gabungan antara biologi dan sosiologi, di mana sosiobiologi ini sangat erat bersekutu dengan bidang perilaku perilaku manusia dan psikologi evolusioner. Adalah pengertian dari A. Ekologi, B. Etologis, C. Analogis, D. Perilaku sosial. Kita perhatikan yaitu teori-teori ini Bapak Ibu. Namun kita sudah dapatkan kata kuncinya adalah perilaku sosial. Kita lihat di sini pembahasan Bapak Ibu mengenai tentang istilah etologi diturunkan dari bahasa Yunani sebagaimana etos ialah kata Yunani untuk kebiasaan, kebiasaan. Maka etologi juga dikenal dengan istilah sosiobiologi, yakni bidang ilmu ilmiah yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku sosial telah dihasilkan dari evolusi. Ya, ini sering dianggap sebagai gabungan biologi dan sosiologi, di mana sosiobiologi sangat erat bersekutu dengan bidang perilaku manusia dan psikologi evolusioner itu sendiri. Namun, di sini kita sudah dapat kata kuncinya Bapak Ibu, ya. Walaupun pengertian dari etologis tadi sudah disebutkan yaitu gabungan antara biologi dan sosiologi, itulah disebut dengan teori etologis, maka karena itu berkaitan dengan perilaku sosial, maka jawaban yang tepat di sini adalah D Bapak Ibu, yaitu perilaku sosial. Karena kata kuncinya sudah dapat yaitu tentang perilaku sosial. Oke, lanjut soal nomor 2. Teori etologi juga menggunakan istilah psikologi bonding, yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial. Kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan A. Lingkungan dasar tempat berkembang, B. Lingkungan keluarga, C. Lingkungan sosial, D. Lingkungan hidup. Ingat, kita kata kuncinya di sini adalah hubungan Bapak Ibu, yaitu hubungan hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dalam kehidupan. Nah, di sini ada yaitu kehidupan sosial juga. Yaitu tadi kata kuncinya adalah hubungan atau ikatan antara orang tua atau ibu dan anak yang berkonotasi dengan kehidupan sosial. Kita dapat memahami tingkah laku manusia yaitu dengan maka kita lihat pembahasan Bapak Ibu di sini pembahasannya yaitu mengenai tentang seputar teori etologi menggunakan tadi istilah di sini psychological bonding, yaitu hubungan atau ikatan psikologis antara ibu dan anak yang bertahan lama sepanjang rentang hidup dan berkonotasi dengan kehidupan sosial. Menyatakan bahwa kita dapat memahami tingkah laku manusia dengan mengamati lingkungan dengan mengamati lingkungan yang diadaptasinya, yaitu
Di sini berarti lingkungan dasar tempat berkembang. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah A, Bapak Ibu. Oke. Jadi kita biasakan Bapak Ibu mengenai tentang teori-teori baru ya, mungkin yang jarang kita dengar di dalam proses pembelajaran diri kita, namun kenyataannya bahwa teori ini adalah keluar pada pretest tahun ini. Untuk soal nomor 3, yaitu mengenai tentang kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistis ya, sesuai dengan teori psikoanalisis yang disebut dengan ID atau ID, B ego, C superego, D conscious ya atau conscious ya. Oke, di sini kita kunci terlebih dahulu kata kuncinya yaitu prinsip ya, prinsip idealistik. Oke, kata kuncinya adalah prinsip idealistik ya, dengan teori psikoanalisis yang disebut dengan ID, B ego, C superego, D conscious. Kita lihat yaitu pembahasannya Bapak Ibu. Di sini pembahasannya begitu detail Bapak Ibu ya, mengenai tentang teori-teori psikoanalisis ya. Di sini mengenai tentang teori psikoanalisis yang mana sesuai dengan prinsip idealistik. Kita lihat salah satunya adalah superego Bapak Ibu ya. Langsung aja kepada intinya Bapak Ibu. Di sini yaitu mengenai tentang superego ya. Superego di sini kita tandai adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik. Oke, di sini ada kata kunci yaitu idealistik. Sedangkan sesuai dengan kata kunci pada soal yaitu memakai prinsip idealistik. Maka jawaban untuk nomor 3 sudah jelas yaitu C Bapak Ibu, yaitu superego Bapak Ibu ya, superego. Oke, bisa kita lihat pembahasan-pembahasan lain Bapak Ibu nanti ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Andre terjebak macet saat pulang kantor. Ia ingin motornya bergerak. Ia marah pada situasi itu, lalu memaksakan motornya melaju ke depan. Tidak peduli bahwa dia mematahkan kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil di depannya. Literasi di atas masuk ke dalam. Oke, di sini kata kuncinya yaitu ia marah pada situasi tersebut. Ya, ilustrasi di atas masuk ke dalam A ego, B superego, C ID, D conscious ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Oke, pembahasannya di sini mengenai tentang ID Bapak Ibu ya. ID merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. ID dapat dipresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contoh makan, minum, dan seks. Ini merupakan presentasi dari ID itu sendiri. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. ID mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Contoh kasusnya Bapak Ibu. Contoh kasusnya, di tengah acara makan malam, Sinta haus, namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang gelasnya, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu meminumnya. Tentu sangat mengejutkan. Ya, ini contoh kasus pada ID. Berikutnya, Andre terjebak macet saat pulang kantor. Ia hanya ingin motornya bergerak. Ia marah pada kasus soal tersebut ya. Situasi itu lalu memaksakan motornya melaju ke depan. Tidak peduli pada bahwa dia mematahkan yaitu kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil di depan. Maka kasus ini sama dengan kasus pada soal tersebut untuk soal nomor 4 Bapak Ibu ya. Maka sudah jelas yaitu karena di sini kata kuncinya ia tidak peduli, ia marah pada situasi tersebut, maka ini masuk kategori kasus yaitu ID ya. Maka ilustrasi ini masuk ke dalam ID Bapak Ibu. Oke ya. Nah, pembahasannya sudah cukup jelas. Contoh kasusnya kita berikan dua contoh kasus Bapak Ibu ya. Oke, lanjut yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5. Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi dia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. Kasus di atas termasuk A ego, B ID, C superego, D conscious.
Oke, ini bertentangan Bapak Ibu ya. Ini bertentangan dengan yang tadi Bapak Ibu. Kita cek lagi pembahasan Bapak Ibu tadi di sini. Kalau kasus ID ini, contoh kasusnya tadi di sini ada ya, Sinta haus. Oke, kita tandai Bapak Ibu. Contoh kasus ID Bapak Ibu. Sinta haus, namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayan mengisi ulang, daripada menunggu pelayan mengisi ulang, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu meminumnya. Tentu sangat mengejutkan. Berarti kasus ini adalah kasus ID. Sedangkan pada soal nomor 5 ini adalah kasusnya bertentangan tadi dengan soal nomor 4 Bapak Ibu. Di sini Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisinya. Ya, jadi ia memilih untuk menunggu. Meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya. Maka kasus di atas termasuk kasus, kita perhatikan Bapak Ibu pembahasannya di sini. Oke, di sini masuk kategori kasus yaitu ego Bapak Ibu ya. Jadi bertentangan dengan kasus ID tadi. Berarti jawabannya adalah kasus ego Bapak Ibu. Bisa dicek pembahasannya. Di sini contoh kasusnya seperti ini. Sinta haus, namun dia tahu bahwa pelayan akan segera mengisinya. Oke ya. Artinya di sini dia menahan ya. Bisa menahan dirinya untuk menunggu minuman datang gitu ya. Berbeda dengan contoh kasus ID tadi Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini ada juga kasus-kasus mengenai tentang salah satu contohnya yaitu super ego. Ya, super ego salah satu contohnya ini, Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun Jojo mengerti mencuri itu salah. Maka dia sadar di sini ya. Sadar atau mengetahui kesalahannya dengan perbuatan yang tidak terpuji. Ini contoh kasus super ego Bapak Ibu. Oke, lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu mengenai tentang reaksi bayangan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan yang dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya adalah contoh proses prinsip kenikmatan dalam ID. A. Proses primer, B. Tindak refleks, ya. C. Proses lanjutan, D. Tindak alamiah. Dari kasus ini Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Ini mengenai tentang ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Ya, prinsip-prinsip ini diproses dengan dua cara. Satu atau A, tindak refleks. Ya, ada reaksinya otomatis yang dibawa sejak lahir. Seperti mengejapkan mata dipakai untuk menangani pemuasan. Rangsangan sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Yang B yaitu proses premier, yaitu reaksi membayangkan ya, menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Berarti udah jelas di sini dari pembahasan di sini ada namanya proses premier Bapak Ibu, yaitu sama dengan kasus atau stimulus soal nomor 6. Maka nomor 6 ini jawabannya adalah proses premier. Yang mana proses premier tersebut adalah reaksi bayangan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa tegang yang dipakai menangani stimulus kompleks tersebut Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal nomor 7 Bapak Ibu. Fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama. Ingat di sini kata kuncinya pada tahun pertama dari kehidupan individu. Pada fase ini, daerah organ yang paling penting dan peka adalah mulut. Oke, mulut, yakni berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makan atau minum. Stimulus ya atau stimulasi atau perangsangan atas mulut seperti mengisap pada bayi merupakan tingkah laku yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan. Adalah perkembangan kepribadian menurut Fred, yaitu tahap A. Fase oral, B. Fase anal, C. Fase valis, D. Fase laten. Nah, karena di mulut, ini pasti seharusnya jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu fase oral. Namun kita lihat, yaitu pada pembahasan. Di sini pada pembahasan, ya, yaitu ada beberapa fase. Yang pertama fase oral.
Fase oral adalah yaitu usia 0 sampai 1 tahun Bapak Ibu. Oke, di sini fase oral yaitu 0 sampai 1 tahun. Yang mana ini fase utama dari kehidupan individu. Berarti sesuai dengan pernyataan soal tersebut. Pada fase ini yaitu daerah organ yang paling penting dan peka adalah mulut. Ini fase oral. Sedangkan fase anal yaitu usianya 1 sampai 2 atau 3 tahun. Pada fase ini fokus dari energi libidal dialihkan dari mulut ke daerah dubur Bapak Ibu ya. Oke, kalau fase falis yaitu usia 2 atau 3 tahun sampai 5 sampai 6 tahun, ini adalah fase keempat atau kelima ya, ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Berikutnya fase lasten itu usia 6 sampai 13 tahun. Ini adalah mengalami periode peredaran impuls seksual Bapak Ibu. Sedangkan yang kelima yaitu fase genital. Ya, fase genital sini yang mana sistem endokrin memproduksi hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder seperti suara, rambut, buah dada dan lain-lain. Ya. Dan pertumbuhan tanda seksual premier. Maka sesuai dengan yang kehidupan awal tadi atau tahun pertama, maka itu disebut dengan fase oral. Berarti jawaban untuk nomor 7 adalah A, yaitu fase oral. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Teori ekologi adalah pandangan sosiokultural ya, Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan gen-gen sosial seperti social agent yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem dalam teori ekologis Brenner ialah sebagai berikut, kecuali. Oke, di sini ada kata kuncinya yaitu 5 ya. Kelima sistem dalam teori ekologis Brenner ialah sebagai berikut, namun ada kata kecuali. A. Mikrosistem, B. Mesosistem, C. Makrosistem, D. Kromosom sistem. Kita lihat ada 5 sistem teori ekologis atau ekologis. Kita lihat Bapak Ibu dalam pembahasan. Ada 5. Nah, di sini sudah jelas disebutkan terdapat 5 teori ekologi, yaitu yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima adalah kronosistem. Kronosistem, bukan kromosistem. Berarti dari pernyataan tersebut yang tidak ada atau yang salah adalah D, yaitu kromosom sistem Bapak Ibu. Oke ya, ini teori yang baru, jadi bisa diulang-ulang lagi Bapak Ibu cara belajarnya mengenai tentang pengertian teori tadi. Sudah dijelaskan begitu detail, bisa diulangi jika Bapak Ibu ingin lebih paham. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Kita akan lanjutkan yaitu pembahasan soal-soal berikutnya. Silakan komentar di kolom komentar Bapak Ibu, yaitu kira-kira kisi-kisi indikator keberapa yang ingin dibahas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.